Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Profesor Dr. Gontar Alamsyah Siregar. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai COVID-19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama sekali diidentifikasi pada Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Jumlah kasus COVID-19 saat ini terus mengalami peningkatan. Di Indonesia per tanggal 9 Agustus 2020, kasus konfirmasi positif berjumlah 125.000 orang dengan kasus meninggal berjumlah 5.723 orang. Di Provinsi Sumatera Utara dijumpai kasus konfirmasi positif 4.794 orang dengan kasus meninggal berjumlah 224 orang. WHO menyatakan bahwa penularan virus COVID-19 terjadi akibat droplet yang keluar pada waktu batuk atau bersin. Droplet mengandung virus bisa masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Hal yang penting diketahui mengenai virus ini adalah rentang waktu paparan virus hingga menimbulkan gejala. Ini bervariasi antara 1 sampai 14 hari. Hal ini menjadi amat penting oleh karena inilah alasan pemberlakuan isolasi mandiri selama 14 hari apabila kontak dengan penderita COVID-19. Gejala yang paling sering muncul adalah demam, batuk, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Gejala lain bisa timbul antara lain nyeri kepala, nyeri otot, penurunan indera penciuman dan pengecapan, dan gangguan pencernaan. Bila kita menemukan orang dengan gejala demam, batuk, sakit tenggorokan, atau sulit bernapas, segera sarankan untuk melakukan isolasi mandiri dan segera juga laporkan ke petugas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Seseorang dengan hasil positif PCR swab sekali dan sudah menjalani pemantauan selama lewat dari 11 hari tanpa gejala, maka dapat dinyatakan sudah selesai pemantauan dan sehat. Jadi sekarang tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan swab berulang-ulang pada seseorang yang sudah pernah dinyatakan positif PCR swabnya, apalagi tanpa gejala. Dengan menjalani pemantauan selama minimal 11 hari saja dan tidak ada gejala, maka orang tersebut sudah dapat dinyatakan sehat. Penyebaran penyakit ini dapat dicegah dengan cara disiplin menerapkan protokol kesehatan dianjurkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak 1-2 meter, atau yang diketahui dan dikenal dengan istilah physical distancing, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal selama 20 detik, hingga bersih atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat adalah menghindari kerumunan di masyarakat. Menerapkan etika batuk yang benar, yaitu dengan menggunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, menghindari bersentuhan dengan hewan dan unggas liar. Untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh bisa dilakukan dengan berbagai cara. Makan makanan yang bergizi, berjemur 2-30 menit sehari, berolahraga yang cukup. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.
protokol kesehatan, kita bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, terutama keluarga yang kita cintai. Demikian penyuluhan mengenai COVID-19 ini, kita berharap agar wabah ini segera berlalu dan kita dapat menjalani hidup secara normal kembali. Terima kasih sudah menyaksikan video penyuluhan mengenai COVID-19 pada kegiatan USU Mengabdi kepada Masyarakat. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, kita bisa memutus penyebaran virus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.